Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Kamaliatun Nasihah. Saya dari Prodi PIAUD 4 Stainu Temanggung. Di sini saya sedang menjalankan UAS dari mata kuliah Kesehatan Gizi dan Anak. Dan saya mengambil tema tentang penyebab kesulitan makan pada anak. Nah, penyebab sulit makan pada anak itu merupakan sebagian besar keluhan orang tua ya saat datang ke dokter anak. Nah, orang tua itu biasanya akan worry ketika anak tidak mempunyai nafsu makan. Anak akan jarang makan, terus anak sulit, istilahnya sulit dalam makan. Nah, selalu menolak makanan dan terlihat seperti tidak punya selera makan. Nah, pasti orang tua akan bertanya-tanya, "Duh, kenapa anakku kok sulit makan ya?" Nah, jadi anak selalu mengatakan, "Kenapa masih kenyang padahal seharian belum makan sama sekali." Nah, jadi ini juga harus pelajaran bagi orang tua ya. Satu rahasia yang perlu orang tua ketahui adalah saat anak tumbuh besar dan sudah mulai punya nalar. Nah, pasti mereka enggan untuk bertanya kepada ibu. Nanti waktunya makan pasti anak akan tanya, "Bu, aku lapar, aku mau makan." Nah, tugas kita apa? Nah, tugas kita yaitu menyediakan. Jadi tidak usah, "Ayo kamu harus makan," mengekang anak harus makan jam segini, harus gini 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 gini. Nah, pasti anak malah nanti akan merasa, istilahnya akan merasa terkekang. Jadi kita dengan santainya ya, kita, "Nak, nanti kalau kamu lapar, ibu sudah sediakan ayam atau sup di atas meja ya." Nah, jadi seperti itu. Jangan mengekang anak harus gini, harus gini. Nah, itu tidak boleh ya. Saat si kecil menginjak usia 5 tahun itu normal apabila si kecil nafsu makannya naik turun. Nah, jadi pada usia ini memang ya, anak kecil itu memang normal mengalami naik turun dalam nafsu makannya. Nah, salah satu ketakutan si ibu itu adalah ketika si kecil tidak mendapatkan cukup nutrisi yang ia butuhkan untuk pertumbuhannya. Nah, tugas kita adalah memantau. Nah, apakah makanan yang dikonsumsi anak itu sehat enggak? Biasanya kan nggak mungkin kan nggak makan sama sekali. "Duh, ini kenapa anak saya kok nggak mau makan?" Pasti ada sesuatu. Oh, kita cari tahu. Misalnya jajannya itu, kalau anak-anak itu kan macam-macam, kadang ada es, ada ciki-ciki, terus yang istilahnya yang berbau micin. Nah, itu kita sebagai orang tua juga harus mengawasi itu adalah makanan sehat apa tidak. Kalau misalnya itu tidak makanan sehat, kita juga harus mengimbangi, jangan diam saja, tapi kita harus dengan slow atau dengan santai cara menanggapinya supaya anak tidak merasa tertekan. Nah, jadi seperti itu. Penyebab anak sulit makan. Nah, penyebab anak sulit makan itu ya banyak sekali. Yang pertama, ada karena persepsi orang tua yang salah tentang kondisi anaknya. Nah, jadi orang tua itu merasa, misalnya orang tua itu merasa, "Loh, anak saya kok kurus, kok makannya dikit banget ya." Nah, padahal itu status gizinya itu sudah baik. Nah, jadi kita bukan tenang, istilahnya kita tanggapannya dengan santai aja, nggak usah langsung, "Loh, kamu itu seperti itu loh, makanya banyak." Nah, jadi nggak boleh membandingkan anak kita dengan anak lain, karena porsi anak itu kan beda-beda ya. Jadi kita tidak boleh membandingkan anak kita dengan anak orang lain, karena pertumbuhannya, perkembangannya pun setiap anak pasti berbeda-beda kan. Ya, jadi seperti itu, nggak boleh membandingkan. Terus yang kedua yaitu karena kebanyakan jajan. Nah, pasti kalau anak itu kebanyakan jajan, pasti istilahnya anak sudah merasa kenyang. Terus ini kok anak, misalnya orang tua, "Ini kok anak nggak mau makan," pasti ada sesuatu. Nah, pasti kita cari tahu, terus oh ini jajannya ini. Nah, kamu boleh makan jajanan ciki-ciki, kamu boleh makanan jajan es krim, tapi jangan tiap hari. Nah, jadi orang tua juga harus membatasi, boleh makan seperti itu tapi harus dibatasi, jangan banyak-banyak. Jadi seperti itu. Yang ketiga, anak sedang dalam kondisi sakit. Nah, pasti kalau dalam kondisi sakit seperti sakit diare, terus batuk, pilek, pasti makanannya juga akan menurun karena sistem imun anak itu kan beda-beda. Kadang makannya banyak kalau lagi mood, kadang kalau lagi sakit kan pasti imunnya turun ya. Jadi anak akan istilahnya anak akan menurun dalam nafsu makannya. Nah, jadi orang tua tidak usah khawatir. Pasti kalau sudah sembuh, pasti anak akan dengan sendirinya akan
kembali seperti semula, mau makan dan walaupun belum tepat waktu ya, tapi kita juga harus menyediakan tadi. Nah, ini ya, apakah penting memberikan vitamin bagi anak yang sulit makan? Nah, tidak sedikit orang tua yang memberikan suplemen vitamin anak susah makan sebagai solusi bila anak tidak mau makan atau memilih-milih makanan. Tak hanya meningkatkan nafsu makan, jenis suplemen ini juga baik untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Nah, jadi sebenarnya tidak ada satupun vitamin yang simsalabim menyulap anak jadi doyan makan itu sebenarnya tidak ada ya. Cuma vitamin itu cuma untuk menambah imun anak saja. Nah, jadi pada anak sehat itu memang ya dibutuhkan vitamin, misal vitamin A, vitamin B, vitamin C dan lain sebagainya. Tetapi kan kalau sudah ada ya program pemerintah itu 1 tahun 2 kali ya, kalau nggak salah bulan Februari dan Agustus itu untuk memberikan vitamin ini ya. Biasanya anak itu misal diberi minyak ikan atau vitamin penambah nafsu makan anak dan lain sebagainya, itu biasanya sudah dilakukan dalam setahun 2 kali itu ya. Jadi orang tua tidak terlalu worry kalau anak itu kadang sulit makan. Namanya anak juga kan beda-beda kan, kadang ada yang makannya memang porsinya sedikit, kadang ada makannya yang porsinya banyak, itu juga ada. Tapi nggak usah khawatir, selagi status gizinya itu sudah baik, itu tidak masalah. Cara memancing anak untuk makan. Nah, cara memancing anak untuk makan itu yang pertama, izinkan satu cemilan ringan. Nah, jadi di meja itu misal ya disediakan ada nasi, ada telur dadar, ataupun ada wortel, ada sayur-sayur, ada susu dan lain sebagainya. Itu juga harus boleh dikasih cemilan, tapi satu saja. Nak, kamu boleh makan ciki-ciki ini, tapi jangan banyak-banyak. Paling enggak satu aja ya. Nah, pasti kita kalau ngomongnya enak, santai, pasti anak juga nanggepinnya akan dan akan mencerna apa yang didengarnya, akan mengikuti apa yang diomongin orang tuanya. Nah, jadi seperti itu. Terus jangan suapi si kecil bila ia bisa makan sendiri. Nah, jadi tugas kita ya tadi menyiapkan saja. Nanti istilah mau makan sedikit mau enggak pasti selera anak ya. Nanti kalau ia benar-benar merasa lapar pasti makannya akan banyak. Kalau udah merasa kenyang pasti, nah itu sedikit saja porsinya. Jadi jangan disuapi, biarkan anak makan sendiri. Jadi seperti itu. Sajikan porsi kecil untuk si kecil. Jadi kita ambil porsi sedikit saja, gak usah banyak-banyak. Misal nanti mau tambah lagi, kita ambilin lagi, tapi kita kasih porsi yang sedikit. Biasanya kalau porsi yang sedikit, kalau udah habis kan nanti bilang, mah mau lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi gimana caranya menarik anak itu agar mau makan? Misalnya kalau anak misalnya benar-benar sulit makan gitu, terus kita pancing anak itu, misal membuat nasi, kita bentuk dengan dadar dikasih mata, telur dadar itu loh dikasih mata, dikasih wortel, terus dibentuk ada mulutnya, dikasih telinga. Jadi seperti itu gimana caranya menarik agar anak mau makan. Nah, jadilah waktu makan yang menyenangkan. Nah, kita juga menarik anak gini, misal kalau waktunya anak makan, kita juga berada di meja makan, kita mengajak makan anak bersama-sama ya, walaupun nggak disuapin, kita sediakan saja, kita makan, anak makan, pasti emosional antara anak dan ibu itu akan terikat dan merasa kalau ibu memperhatikan aku, jadi seperti itu. Jadi dengan misal bisa mendorong anak untuk menambah nafsu makan dengan adanya ibu menemani anak makan, misalnya anak jadi nafsu makannya bertambah, itu kan bisa karena anak merasa diperhatikan. Emosional antara anak dan orang tua itu kan pasti terikat, ya kan? Ya, yang selanjutnya biasanya yang dilakukan oleh orang tua itu adalah memaksa anaknya untuk makan. Nah, jadi kita sebagai orang tua itu tidak boleh, jangan dipaksa untuk makan. Nah, yaitu tugas tadi itu memang kita juga harus menyediakan kepada anak. Kalau misalnya waktunya bermain, nanti dikasih tahu, nak, nanti waktunya makan kamu harus makan ya. Ibu sudah sediakan sop, sediakan ayam goreng di meja makan. Nah, jadi seperti itu. Nanti kalau istilahnya kalau
tadi seperti yang saya bilang, satu rahasia yang perlu orang tua ketahui itu adalah saat anak tumbuh besar dan sudah mulai punya nalar, mereka enggan untuk mencari. Nah, jadi kalau memang anak memang benar-benar lapar, pasti dia akan bilang sama orang tuanya, "Mah, aku lapar, mah, aku mau makan." Nah, jadi itu saja, kita sediakan misal di meja makan, kita sediakan makanan tadi. Karena nanti anak akan muncul sendiri, akan bilang sendiri. Jadi jangan pernah sekali-kali memaksa anak ya, jangan langsung dikekang, harus makan seperti itu, dipaksakan itu tidak boleh. Karena dengan memaksa itu akan memunculkan trauma yang pada akhirnya itu menjadikan anak semakin enggan untuk makan. Nah, jadi malah anak trauma, jadi gak mau makan karena misal orang tuanya marah, nah kan jadi anak merasa terkekang, jadi enggan mau makan, itu jadi malah sulit. Jadi seperti itu ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.